Selamat datang di channel ini. Pada eksperimen saya sebelumnya, saya memasang SSD di slot W1 di Dell Latitude E5270. Ternyata slot W1 itu tidak mensupport SSD. Ya, sebelumnya SSD saya sudah pasang di sini. Di slot W1 ini ternyata tidak bisa terdeteksi. Ya, ini adalah kelanjutan dari eksperimen saya sebelumnya, di mana pada eksperimen sebelumnya saya menggunakan SSD yang sebelah kiri ini, yang dengan format M.2 SATA, saya pasang di slot W1 pada Dell Latitude E5270. Ternyata laptop ini tidak mensupport SSD di slot W1 itu. Nah, pada kesempatan kali ini SSD itu saya gunakan lagi, cuman uh, ukurannya sudah saya potong menjadi dari 2280 menjadi ukurannya menjadi 2242, supaya SSD ini bisa muat di slot W1. Sedangkan satu lagi tambahannya adalah SSD M.2 NVMe atau PCIe. Saya menggunakan merek TIM. Sebenarnya untuk yang SSD kedua ini bisa menggunakan M.2 NVMe atau juga bisa menggunakan M.2 SATA, karena port di laptop Latitude E5270 ini sebenarnya mensupport dua format itu. Tambahan aksesoris yang diperlukan untuk bisa memasang dua SSD adalah converter dari M.2 SATA ke SATA 3. Kira-kira alat aksesorisnya seperti ini, tetapi perlu diperhatikan tidak semua converter bisa dipakai. Yang kita perlukan adalah converter yang seperti ini, di mana satu port M.2 SATA-nya ada di sisi yang berjauhan dengan port SATA, karena nantinya kita akan memasang SSD M.2 SATA di sisi dalam gambar ini. Nanti kita memasangnya di atas ini ukuran 2242, sedangkan nanti di bagian bawahnya ini nanti akan ada SSD satu lagi yang NVMe. Jadi harus posisinya harus berjauhan antara port M.2 SATA dengan port SATA-nya, karena ada jenis converter yang dia port M.2 SATA-nya berdekatan dengan port SATA. Ya, untuk yang converter seperti itu kita nggak bisa gunakan. Beginilah bentuk dari converter M.2 SATA ke SATA 3. Di sini satu hal yang perlu diperhatikan juga adalah kita harus memilih converter yang mudah untuk dipotong. Ya, seperti bahannya mungkin plastik gitu ya, karena nantinya kita perlu memotong converter ini untuk tutupnya saja di posisi yang bagian saya beri garis merah ini nanti akan dipotong, supaya nanti SSD satu lagi bisa terpasang di posisi merah ini.
Nah, ini kan sebelah kiri adalah bagian atasnya, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah uh, foto bagian bawahnya, bagian bawah dari konverter ini. Perlengkapan tambahan lain yang saya gunakan adalah lempengan aluminium tipis yang akan saya gunakan untuk bracket dari konverter M.2 SATA ke SATA 3. Selain itu juga perlu gunting aluminium dan alat ukur kaliper atau penggaris ya untuk mengukur dimensi dari konverter yang kita gunakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan menunjukkan bagaimana membuat bracket supaya mempersingkat waktu. Kita langsung saja melihat bagaimana cara memasang dua SSD pada laptop ini. Ini adalah konverternya yang sudah saya pasang bracket dari aluminium tipis. Ini bracketnya, dan ini sudah saya pasang SSD M.2 SATA di dalam konverter. SSD ya, ukurannya 2242. Nah, ini nanti kan posisinya akan seperti ini. Ya, satu lagi SSD M.2 NVMe yang akan digunakan. Ini SSD kedua ya, nanti akan dipasang di sini. Cuman ya ini nanti konverternya harus kita potong bagian plastiknya. Ya, kita perlu memotong di sini adapternya, itu perlu kita potong di sini. Set. Si awalnya jadi begini. Set. 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 Gini. Tuh. Oke. Ya, tutup konverternya ini kita perlu potong. Untuk mempersingkat waktu, saya percepat aja video memotong konverter ini. Ya, kita potong supaya SSD kedua bisa terpasang. Ya, baru satu potong. Ya, ya ini kita perlu potong ya minimal 2,2 cm sesuai dengan lebar dari SSD yang kedua, jadi supaya SSD nya muat di
melewati konverter ini. Ya, sudah berhasil dipotong. Oke. Ya, setelah kita memotong konverter, ya kita akan memasang konverter di dalam laptop ini. Ya, ini adalah SSD yang kedua. Ini yang NVMe. Ya, posisinya kan nanti akan terpasang di sini. Nah, sebenarnya ini juga bisa memakai SSD M.2 SATA karena port ini support dua format itu. Dan ini adalah konverter yang sudah kita potong. SSD satu lagi terpasang di dalam. SSD satu ada di dalamnya. Ya, posisinya akan begini nanti. SSD kedua itu melewati konverter yang sudah kita potong. Ya, ginilah posisinya nanti. Pastikan saja sudah SSD kedua itu terpasang dengan benar, tidak kendor. Dan ya, kita pasang bautnya supaya SSD-nya tidak goyang-goyang. Ada dua baut yang perlu dipasang supaya konverternya posisinya kuat ya, tidak goyang. Dan ini sudah selesai, tinggal dipasang kabel SATA 3. Jadi di sini kan dua SSD sudah terpasang ya, satu di dalam konverter, yang satu lagi ini melewati konverter yang sudah kita potong. Ya, sudah terpasang dua-duanya, dua SSD. Sudah kenceng, nggak goyang konverternya. SSD yang kedua juga sudah kuat ya. Setelah kita memasang dua SSD, sekarang kita cek apakah dua SSD yang terpasang itu sudah terdeteksi oleh laptop ini. Caranya melalui dari task manager, yaitu dari taskbar kita klik kanan, task manager, tab performance. Ya, di sini sudah terlihat ada dua SSD yang terpasang. Disk 0 ini yang tadi merek tim,
yang dengan SSD yang NVMe, sedangkan yang disk 1 adalah SSD Midas Force yang M.2 SATA. Dengan demikian sudah terdeteksi dua SSD itu, berarti sudah berhasil kita memasang dua SSD di laptop Dell Latitude E5270 ini. Dan saya sudah juga mencoba dari dua SSD ini sama-sama bisa dilakukan boot. Kita bisa start Windows dari dua disk ini, baik dari disk 0 maupun disk 1. Ya, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah melihat video ini.